Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Mailindasari, NIM 181600112 dari kelas akuntansi 2018F akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT Katerlindo. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian, yang kelima fokus penelitian dan keterbatasan penelitian. Kemudian ada bab 2 telaah pustaka, terdiri dari 1 penelitian terdahulu, 2 landasan teori, dan yang ketiga kerangka berpikir. Yang terakhir ada bab 3, yaitu metode penelitian, terdiri dari 1 rancangan penelitian, 2 subjek dan objek penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang kelima teknik analisis data. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Semakin perusahaan tersebut berkembang, maka akan semakin banyak karyawan yang dibutuhkan. Kinerja karyawan juga akan didukung dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Sistem informasi akuntansi harus dirancang dan digunakan secara efektif karena informasi akuntansi merupakan bagian yang paling penting dari sebuah informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dalam perusahaan dapat membantu pihak-pihak manajemen untuk memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan utama perusahaan tersebut, termasuk dalam hal pembayaran kompensasi karyawan yang berupa gaji. Kebijakan setiap perusahaan berbeda-beda dalam menentukan sistem penggajian karyawannya, seperti sistem penggajian yang sesuai dengan masa jabatan, masa kerja, dan tingkat kesulitan pekerjaan tersebut. Sehingga dalam pembagian gaji dibutuhkan adanya sebuah sistem penggajian yang teliti dan tepat. Sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola gaji yaitu sistem informasi akuntansi penggajian. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penggajian, peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur pembayaran gaji karyawan pada PT Katerlindo. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan pada PT Katerlindo. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dalam sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan oleh PT Katerlindo. Yang keempat, manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan dalam penerapan teori yang diperoleh selama kuliah. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan untuk lebih meningkatkan sistem informasi akuntansi penggajian dan menghindari adanya kecurangan yang terjadi. Yang kelima, fokus penelitian dan keterbatasan penelitian. Fokus dari penelitian ini mengenai sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Katerlindo. Sedangkan untuk keterbatasan pada penelitian ini adalah dalam memperoleh data perusahaan yang berupa dokumentasi karena tidak semua data boleh didokumentasikan, serta keterbatasan dalam berwawancara karena tidak semua pihak yang diwawancarai bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Bab 2 telaah pustaka. 1. Penelitian terdahulu. Ada 2. Yang pertama, Ade Setiawan dan Heti Nur Aisyah 2019 dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Industri Mebel ABC. Dengan hasil, sistem penggajian dan pengupahan belum semuanya terkomputerisasi, sehingga masih ada potensi kecurangan dan kelalaian pada tahap presensi dan penyampaian gaji maupun upah yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, Susanti 2020 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Dengan hasil adapun kelebihannya, pada sistem informasi akuntansi penggajiannya lebih mudah karena jumlah karyawan hanya sedikit. Dan adapun kelemahannya adalah fungsi sistem informasi akuntansi penggajiannya tidak sesuai dengan sistem akuntansi yang sebenarnya.
2. Landasan teori. 1. Sistem informasi akuntansi. Menurut Hidayat DKK 2013, sistem informasi akuntansi merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam menyampaikan data kegiatan terutama yang berhubungan dengan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun unsur dari sistem akuntansi adalah formulir, catatan, peralatan yang digunakan untuk mengelola data dalam menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Mardi 2011, halaman 107, sistem akuntansi penggajian yaitu penerapan pada sistem informasi akuntansi yang secara berkala mengalami proses dan bentuk bertahap. Disebut bertahap karena pembayaran dilakukan secara rutin, dan juga sistem penggajian memegang peranan penting karena sistem ini akan menentukan berapa besar gaji yang semestinya diterima karyawan. Heri 2013 halaman 21. Yang ketiga, fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi 2014 halaman 374 sampai 385, fungsi sistem informasi akuntansi penggajian karyawan antara lain: yang pertama, fungsi kepegawaian, bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penghentian karyawan, penetapan gaji, serta tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu, bertanggung jawab melakukan pencatatan waktu hadir atau absensi untuk seluruh karyawan. Yang ketiga, fungsi pembuat gaji, bertanggung jawab dalam membuat daftar gaji yang isinya rincian dan potongan gaji karyawan. Yang keempat, fungsi akuntansi, bertanggung jawab dalam pencatatan tanggungan dan kewajiban karyawan seperti catatan piutang karyawan, piutang dana pensiun, dan beban-beban karyawan. Yang kelima, fungsi keuangan, bertanggung jawab untuk pencairan atau pembayaran gaji karyawan secara tunai dan non-tunai seperti cek dan transfer. Yang keempat, dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi tahun 2014 halaman 374 sampai 385, dokumen sistem informasi akuntansi penggajian karyawan antara lain: 1. Dokumen pendukung perubahan gaji, 2. Kartu jam hadir, 3. Kartu jam kerja, 4. Surat pernyataan gaji, 5. Daftar gaji, 6. Rekap daftar gaji, 7. Bukti kas keluar, 8. Amplop gaji. Yang kelima, catatan yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi 2014 halaman 374 sampai 385, catatan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan antara lain: 1. Jurnal umum, untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam departemen perusahaan. 2. Kartu harga pokok produk, digunakan untuk mencatat gaji tenaga kerja langsung yang dikeluarkan karena pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya, untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen perusahaan. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan, untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima setiap karyawannya. Yang kelima, prosedur yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi 2014 halaman 374 sampai 385, prosedur sistem informasi akuntansi penggajian karyawan antara lain: 1. Prosedur pencatatan waktu hadir, 2. Prosedur pembuatan daftar gaji, 3. Prosedur distribusi biaya gaji, 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar, 5. Prosedur pembayaran gaji. 3. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara singkat dan padat mengenai tema penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini akan menjelaskan analisis sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Katerlindo. Bab 3. Metode penelitian. 1. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian terdapat beberapa proses, di antaranya: 1. Analisis data dalam penelitian adalah analisis sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Katerlindo. 2. Subjek dan objek penelitian. 3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif. Yang kelima, hasil penelitian. 6. Kesimpulan dan saran.
3. Teknik pengumpulan data. 1. Pengamatan atau observasi. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti sistem informasi akuntansi terkait penggajian karyawan. 2. Wawancara. Peneliti membuat pertanyaan terkait sistem informasi akuntansi penggajian dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada narasumber atau subjek penelitian. 3. Dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi seperti mendokumentasikan catatan, dokumen, dan laporan-laporan yang terkait dengan penelitian. 4. Validitas data. Dalam validitas data ini menggunakan uji kredibilitas yang menggunakan teknik triangulasi. Metode triangulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian ini sudah valid, dan penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber karena penelitian ini dilaksanakan dengan perbandingan dan pengujian agar mendapat validitas informasi mengenai sistem informasi akuntansi penggajian, dan didapatkan dengan cara seperti membandingkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dokumen yang ada. 5. Teknik analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan unsur sistem informasi akuntansi penggajian yang dilaksanakan PTK Terlindo dengan teori Mulyadi. Adapun analisis data penelitian ini adalah menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian yang terdiri dari 1. Fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur penggajian. 2. Dokumen yang digunakan dalam sistem dan prosedur penggajian. 3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dan prosedur penggajian. Yang keempat, prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian. Terdapat langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini antara lain 1. Reduksi data. Dalam proses ini, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting, kemudian membuang data yang tidak diperlukan. 2. Penyajian data. Dalam proses ini akan dilakukan pengumpulan dan membandingkan data hasil temuan dengan kajian teori sistem informasi akuntansi penggajian. Yang ketiga, verifikasi dan simpulan. Dalam proses ini melakukan verifikasi dan menyimpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan kajian teori sistem informasi akuntansi penggajian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.